Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Nanti kalau ketika saya bilang hai, jenengan bilang halo. Ngoten nggih? Jadi hai. Halo. Semangat. Semangat. Kalau saya bilang semangat, jenengan yes gitu ya. Yuk kita ulangi semangat Bu. Yes. Ya, nggih. Seneng nggih hari ini nggih. Jadi untuk hari ini sebelum kita melanjutkan untuk sesi pertama, jadi sesi pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama yaitu tujuannya membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya peran sebagai orang tua dan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Terus yang kedua, membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif. Oke, jadi sesi yang pertama itu terkait dengan menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga, memahami cara anak usia dini. Yang keempat, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Oke, terus sebelum saya lanjutkan, saya tanya terlebih dahulu pada jenengan. Kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang bisa jawab? Monggo salah satu. Agar supaya buat contoh sama anak. Oke, ada lagi? Contoh yang baik ngoten nggih Bu nggih? Ada lagi monggo? Karena kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan baik lebih hebat. Ngoten nggih? Nggih, jadi sebelum saya lanjutkan untuk yang langkah pertama itu sudah, jadi langkah kedua sikap dan perilaku orang tua. Jadi kita akan melakukan diskusi bagaimana cara-cara menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi ini saya bikin 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke. Jadi untuk diskusi kali ini dengan menyebutkan 1 atau 2 hal yang paling membahagiakan dan 1-2 hal yang paling menyulitkan yang jenengan rasakan sebagai orang tua. Monggo Bu, ditulis. Oke. Jadi sudah nggih. Kelompok yang pertama monggo disampaikan hal yang membahagiakan sebagai orang tua napa mawon? Dibacakan Bu. Bersama dalam keluarga. Oke, terus hal yang paling sulit, Yang sulit itu saat menasihati anak itu. Ketika anak nurut sama orang tua. Oke, hal yang sulit Ketika anak susah dikasih tahu. oh ya, agak-agak mirip ya. Terus yang ketiga, kelompok 3 Nurut kalau diperintah. Oke, Ketika anak dapat prestasi. oke, hal yang Yang sulit menyulitkan ketika anak nakal. Kalau diperintah membantah. inti hal cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan, hal yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Jadi jadi selain itu dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah rintangan dan mengasuh anak sehingga bisa ringan dalam menghadapi masalah. Jadi satu pasangan jadi tidak diserahkan pada ibu, jadi kerjasama antara suami istri dalam pengasuhan anak itu sangat berpengaruh di masa depan anak, gitu ya Bu ya. Oke, sudah bagus. Terus yang sekarang kan menyampaikan kepada suami saat kita meminta bantuan untuk ikut pengasuhan anak. Yang kedua, mencoba menahan diri ketika marah pada pasangan atau anak. Sudah paham ya Bu ya? Jadi hal yang membahagiakan, hal yang sulit itu kalau dibicarakan, kalau kita berdiskusi dengan pasangan itu akan lebih ringan. Ini saya bikin permainan. Monggo dibeneng Bu. Kita akan
melakukan permainan Simbah kalau mau nggak mboten napa-napa Mbah. Nggih. Jadi agak sini. Nggih. Kita akan belajar tentang dengan kemutan mboten yang napa? Agak sini. Jadi yang nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki itu loh Bu. Ya, bisa ya? Kaki. Tok nggih. Jadi saya yang ngomong, jenengan yang mempraktekkan, ya. Jadi yuk, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Bisa nggak? Yuk. Kepala mana? Ya, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Pun, enggak. Jadi kita itu istilahnya tips menjadi orang tua yang hebat. Ini ada yang bisa baca? Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Tadi salah satunya yaitu ketika anak berprestasi, ketika anak menurut kalau dibilangin ngoten nggih. Terus yang kedua ini, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi tujuannya tadi kita istilahnya permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Ketika saya bilang kepala kok pegangnya kaki atau lutut, itu kan sebenarnya tidak sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi itu berlaku juga untuk tips menjadi orang tua yang hebat. Jadi ketika anak jenengan itu jenengan suruh buat belajar, itu kira-kira pas nggak kalau jenengan itu malah nonton TV atau nyekrol TikTok? Harusnya bagaimana? Mendampingi, istilahnya mendampingi yang paling penting nggih. Jadi ketika jenengan ngendika, karena anak itu lebih istilahnya lebih nyantol kalau meniru ketimbang mendengarkan perkataan. Jadi kalau meniru itu istilahnya lebih melekat. Hal kecil bisa berpengaruh yang besar. Jadi mulailah baik, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Oke, cara yang kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Kira-kira ada yang tanya? Menjadi orang tua yang hebat, yang pertama mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, sejalan antara perbuatan dan perkataan, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda. Yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Jadi kalau tanpa kekerasan itu biasanya kalau sekarang itu orang tua sering mencubit. Oke, nggak mboten Bu? Oke, jadi aman ya. Jadi tips menjadi orang tua yang hebat. Lanjutan, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Terus ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait dengan pengasuhan anak. Dan yang terakhir itu ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Sudah paham? Sudah Ibu nggih. Jadi tips tadi supaya jenengan bisa mempraktekkan di rumah kira-kira bisa atau tidak? Insya Allah. Semangat Ibu-ibu. Yes. Ulangi. Semangat Ibu-ibu. Yes. Tepuk tangan. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran untuk sesi yang pertama. Langkah pertama dan kedua saya mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga, orang tua baik memiliki konsep diri yang positif. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.